Salam kerahiman. Hari ini tanggal 24 Februari. Kita akan baca dari 3 nomor. 1370, 1372, dan 1456. Kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1370. Retret sudah usai. Itulah hari-hari indah ketika aku bersatu mesra hanya dengan Tuhan Yesus. Aku menjalani retret ini dengan cara seperti yang dikehendaki oleh Yesus, yakni dalam damai hati yang sangat teduh, aku merenungkan karunia-karunia Allah. Belum pernah aku melakukan retret seperti ini. Jiwaku jauh lebih dikobarkan oleh damai daripada oleh gejolak atau emosi apapun. Dalam sinar kasih, aku melihat segala sesuatu seperti adanya. 1372. Ya Yesusku, Engkau tahu bahwa sudah sejak usia belia, aku mempunyai keinginan untuk menjadi santa yang besar. Maksudku, aku telah mempunyai keinginan untuk mencintai Engkau dengan cinta yang sedemikian besar, sehingga tidak akan ada jiwa lain yang mencintai Engkau seperti aku. Mula-mula keinginanku ini berupa niat yang kurahasiakan, dan hanya Yesus yang mengetahuinya. Tetapi hari ini aku tidak dapat menyembunyikannya di dalam hatiku. Rasanya aku ingin berteriak kepada seluruh dunia, "Kasihilah Allah, sebab Ia itu baik dan besarlah kerahimannya." 1456. Oh Tuhan yang maha baik, betapa maha rahimlah Engkau. Engkau menghakimi setiap orang menurut situasi hati nuraninya, dan tidak menurut apa kata orang. Rohku bersukacita dan semakin lama semakin banyak menyerap kebijaksanaan-Mu yang semakin hari semakin aku pahami dengan lebih jelas. Bagiku, luasnya kerahiman-Mu semakin hari menjadi semakin nyata. Oh Yesusku, buah dari semua pengetahuan ini bagi jiwaku adalah aku diubah menjadi suatu nyala kasih kepadamu, Allahku. Suster Faustina katakan, retret usai. Dia melakukan retret secara rutin. Kita evaluasi kehidupan kita ya sebelum masa pandemi. Apakah kita juga suka melakukan retret 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali? Retret yang bagaimana? Retret yang 3 hari penuh atau yang seperti apa? Tapi ternyata retret itu adalah sesuatu hal yang penting untuk dilakukan secara rutin ya. Dan dengan retret artinya kita juga menyediakan waktu secara khusus untuk hanya bersama Tuhan. Dikatakan oleh Suster Faustina, hari-hari indah ketika aku bersatu erat hanya dengan Tuhan. Di dalam retret, fokusnya adalah antara saya dan Tuhan. Punya waktu lebih banyak, tidak terganggu oleh kesibukan harian, oleh masalah-masalah harian. Bahkan ada pernah retret juga yang kita dilarang untuk membuka HP selama masa retret tersebut. Itu bukan tujuannya untuk membuat kita susah, tapi tujuannya supaya kita fokus bersatu dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan dengan lebih intens, dengan lebih sungguh-sungguh, dengan lebih dihayati. Sehingga dikatakan oleh Suster Faustina, itu adalah hari-hari indah. Hari-hari di mana dia bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan dalam kali ini dia sharing, retret itu adalah dengan merasakan damai. Damai di hati. Dengan merenungkan karunia-karunia Allah. Begitu banyak ya karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada Suster Faustina. Tapi kalau kita sendiri juga mau merenung, sebetulnya juga banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pada saat retret itu
kita gali kembali, kita kumpulkan, kita mulai mengingat-ingat lagi betapa banyak karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jiwaku jauh lebih dikobarkan oleh damai daripada emosi apapun. Suster Faustina bisa merasakan damai. Buat Bapak Ibu dalam masa pandemi ini, saya juga lihat beberapa acara ya, ada ajakan untuk retret, ada ajakan untuk rekoleksi, silahkan ikut. Tapi diikuti dengan sungguh-sungguh. Jangan karena di rumah saja maka campur aduk antara kegiatan rumah dan kegiatan retret. Dan biasanya nggak bisa menghasilkan sesuatu yang baik, yang kita cari, yang optimal. Di 1372, Suster Faustina katakan, Yesus, engkau tahu, sejak usia muda, sejak usia belia, aku, Suster Faustina, punya keinginan untuk jadi santa. Bukan asal santa ya, tapi dia mau jadi santa yang besar. Ini bukan ungkapan kesombongan, bukan ungkapan saya mau hebat, tapi itu adalah sungguh-sungguh kerinduan yang dia sangat-sangat rindukan, karena dia tahu kalau dia mau menjadi santa yang besar, maka ada banyak hal yang harus dia persiapkan, yang harus dia lakukan menuju ke arah sana. Kalau kita dengar ya, ada orang bilang misalnya, pokoknya saya mau kaya, saya nggak mau kalah dari orang. Tapi di nada itu terkesan seolah-olah saya mau lebih hebat dari orang. Terkesan seolah-olah saya nggak mau kalah dari orang. Tapi lebih ke arah negatif dalam tanda kutip ya. Karena itu untuk membesarkan nama dia. Sedangkan di sini Suster Faustina, walaupun dia bilang bahwa saya mau jadi santa yang besar, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk kelihatan hebat, bukan untuk sesuatu yang membanggakan dirinya sendiri, tapi itu adalah niat dia yang sungguh-sungguh yang dia mau lakukan supaya dia berguna. Dia bisa jadi alatnya Tuhan, bukan asal alat biasa saja, tapi alat yang besar. Nah, kita juga bisa belajar, kita juga bisa refleksi hal ini dalam hidup kita. Kita punya niat bagus, kita punya tujuan bagus, tapi mari kita evaluasi. Antara kesombongan dan kerendahan hati juga agak tipis ya garisnya. Oleh sebab itu, mari kita evaluasi diri sendiri. Saya ingin jadi sesuatu, saya mau berhasil, saya mau mencapai itu untuk tujuan apa? Kalau untuk kepentingan diri sendiri, untuk kehebatan, untuk keterkenalan, untuk ketenaran, baru beberapa hari yang lalu ya saya lihat di TV. Sekarang lagi rame soal Crazy Rich. Ada seseorang yang juga memperlihatkan hartanya, ya itu hak dia ya, karena dia mencari uang, dia berhasil, dia memperlihatkan apa yang dia punya ya. Ada satu target yang mau dicapai. Tapi hari ini kita belajar dari Suster Faustina, dia juga mau mencapai suatu posisi yang tinggi, yang besar. Menjadi santa yang besar. Tapi bukan untuk kehebatan dia sendiri. Dia mau jadi alatnya Tuhan, dia mau dipakai Tuhan sedemikian rupa untuk memenuhi kehendak Tuhan. Mempunyai keinginan untuk mencintai engkau dengan cinta yang besar. Jadi di sini diperjelas lagi, Suster Faustina mau jadi santa yang besar, tujuannya bukan supaya terkenal. Tujuannya karena dia mau mencintai Tuhan dengan cinta yang besar. Bahkan dia punya target lagi, cintanya saya tuh harus lebih besar daripada orang lain. Kembali lagi, bukan kesombongan. Karena kita tahu dari buku diary Suster Faustina bahwa dia orang-orang yang sangat rendah hati. Orang yang melakukan penyangkalan diri. Jadi kata-kata ini bukan juga menjadi satu kesombongan, mau lebih hebat dari orang lain, tapi dia punya niat yang besar untuk berusaha sedemikian rupa dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi untuk bisa menjadi santa yang besar, untuk menunjukkan kasihnya yang besar. Aku ingin berteriak ke seluruh dunia. Tadinya dia katakan, niat ini dia gak mau cerita sama siapa-siapa, biar Yesus aja yang tahu. Karena memang ya, suatu niat itu kalau didengar sama orang, apalagi orang yang
menilai kita negatif, hasilnya jadi negatif. Sombong. Bisa apa dia? Pendidikannya rendah, nggak ada kehebatan, nggak ada mujizat, mau jadi santa. Jadi ada aja kata-kata negatif dari orang sekitar yang memang nggak mendukung. Sehingga di sana dikatakan tadinya dia juga nggak mau ngomong-ngomong. Tapi menurut dia ini harus dikatakan. Dia ingin berteriak. Dia ingin semua orang tahu. Ya, dia ingin berteriak kepada seluruh dunia. Kasihilah Allah sebab ia itu baik dan besarlah kerahimannya. Dia ingin hal ini, apa yang dia alami, bukan hanya untuk dia sendiri, tapi dia ingin semua orang mengalaminya. Sehingga dia katakan dia ingin berteriak, bukan hanya bicara, tapi berteriak. Supaya semakin banyak orang yang mendengarkan. Dan apa pesan yang mau disampaikan bukan diri dia. Tapi dia mau cerita bahwa Tuhan itu baik. Besar kerahimannya. Maka kita sudah sepantasnya, sudah selayaknya mengasihi Allah. Dengan dia berteriak, otomatis yang tahu jadi lebih banyak. Tahu tentang kebaikan Tuhan, tahu tentang kerahimannya. Oh Tuhan yang maha baik, Engkau menghakimi setiap orang menurut situasi hati nuraninya. Ini menjadi informasi untuk kita semua. Tuhan menghakimi kita setiap orang tergantung dari situasi hati nuraninya. Bukan dengan banyaknya memberikan pelayanan atau banyaknya memberikan berkat berbagi. Karena motivasi orang kan berbeda-beda. Saya berbagi karena diminta untuk berbagi. Saya memberi karena saya punya lebih. Saya aktif dalam pelayanan karena saya punya banyak talenta. Bagaimana hatinya? Apakah menjadi sombong? Apakah menjadi bangga karena semakin terkenal? Nah, di sini Suster Faustina mau kasih tahu bahwa Tuhan menghakimi kita, setiap orang menurut situasi hatinya. Bagaimana hatinya pada waktu melakukan hal tersebut? Pada waktu berkata, pada waktu berpikir. Tuhan lihat hati. Dan bukan menurut kata orang. Kita dalam hidup sehari-hari, kita kan sering bilang, orang itu jahat. Kenapa jahat? Karena dia melakukan ini. Ya. Orang itu mencuri. Kenapa mencuri? Ya, karena barang saya hilang dan saya lihat barang saya ada di dia. Jadi, sering kita menghakimi orang, tapi dari kata orang. Nah, mari kita rubah cara berpikir kita seperti yang Tuhan katakan. Jangan dari apa kata orang, tapi Tuhan melihat situasi hati nuraninya. Bagaimana hati nurani saya pada waktu saya melakukan hal tersebut. Bagiku, luasnya kerahiman Tuhan semakin hari menjadi semakin nyata. Itu betul ya. Kalau kita enggak hayati kerahiman Tuhan, kita cuma katakan Tuhan Maha Rahim, Tuhan Pengampun, Tuhan Maha Baik, Tuhan Pemurah. Enggak ada pengalaman apapun. Tapi kerahiman Tuhan itu semakin hari menjadi semakin nyata pada saat kita masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Kita mengalami masalah, ada orang yang jahatin kita, reaksinya adalah saya mengampuni dia atau saya menghukum dia. Kalau saya mengampuni dia karena kerahiman Tuhan yang ada dalam diri saya, maka makin lama makin nyata, oh Tuhan mau saya memakai kerahiman yang Tuhan berikan pada saya untuk saya juga berikan kepada orang lain. Supaya orang itu walaupun dia bersalah, walaupun dia berpikir dia akan dihukum, tapi yang dia terima bukan hukuman, tapi pengertian. Nah, di situ kerahiman Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Buah dari semua pengetahuan ini bagiku adalah dalam perjalanan hidup dia menyimpulkan bahwa buah daripada apapun yang dia alami, apapun yang dia lakukan, aku diubah.
Itu buahnya, ya. Aku diubah menjadi suatu nyala kasih kepada Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan itu makin lama makin besar, makin bernyala dengan situasi semua yang dia hadapi. Kasih yang bernyala-nyala kepada Tuhan. Ini pun dapat kita mulai praktekkan, mulai kita lakukan dalam masa pandemi ini. Makin banyak waktu kita bisa bersama Tuhan, kita minta Tuhan memberikan kasih-Nya, dan biarlah melalui setiap keadaan situasi yang ada, kasih itu semakin hari semakin membesar. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesra-Mu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.